aja ya untuk pertemuan ke-10 gitu. Jadi di praktikum itu ada 12 pertemuan, 2-nya itu UTS dan UAS. Nah, sedangkan di modul hanya ada 9 pertemuan ya. Jadi satu pertemuannya, ini pengenalan aja untuk, PHP MyAdmin gitu ya. Ya langsung aja kita share screen ke Mozilla ya. Oke, pertama itu, ini harus di-start dulu ya, MySQL sama Apache-nya. Ini bisa klik admin langsung atau kita langsung ke Mozilla gitu, atau browser kalian. Klik tulis PHP, nah ini ya, kayak gini tuh, localhost/php-admin. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Oke, sekarang kita buat database. Kita klik yang baru atau new, biasanya new kalau bahasa defaultnya bahasa Inggris. Nah, ini tinggal kita tulis. Misalkan kita mau nulis buat basis data kampus gitu ya. Kita tinggal pencet buat. Oh, kampus sudah eksis. Oke, kampus 2. Buat. Nah, dia tinggal langsung diarahin ke, kan tulisannya nih tidak ada tabel. Langsung diarahin ke buat tabel. Nah, ini tinggal tulis di sini. Misalkan kita mau bikin pertama tabel mahasiswa. Ini ya, mahasiswa. Jumlah kolomnya 3 misalkan. Kirim. Nah, langsung dibuat gini. Kan kalau misalkan buat tabel kan create table, langsung ada jenis-jenisnya kan gitu misalkan ya. Nah, ini langsung aja tinggal isi di sini. Misalkan nama npm, ininya voucher misalkan ini 15, bawaan tidak ada, pengertian, ini atribut nggak usah, ini not null yang jelas, indeksnya primary gitu. Ukurannya misalkan 15 gitu ya. Kirim. Nah, dia akan primary. Nah, AI itu apa? AI itu auto increment. Nah, ini implementasinya gini, misalkan ada kita nambahin mahasiswa baru. Nah, jadi mahasiswa barunya itu otomatis tambah gitu. Jadi waktu di-insert, dia nggak ngisi npm gitu. Npm-nya nggak diisi secara manual, tapi langsung auto increment, dia auto nambah. Jadi kalau misalkan kita nambah, misalkan nggak ada nih, kosong nih, kita nambah. Ini tulis dulu deh, nama sama alamat misalkan, alamat. Nah, ini kita nulisnya nama sama alamat aja gitu. Jadi npm-nya waktu kita tambahkan, dia auto nambah bahkan. Kalau misalkan 0, berarti dia nambah jadi 1. Kalau misalkan udah ada, dia akan nambah, misalkan udah 1000 nih, 1000. Nah, dia akan nambah jadi 1001 di data yang baru kita tambahkan. Nah, itu auto increment ya. Tuh. Nah, lanjut kita misalkan nama ke voucher ini 255, setting not null, alamat, teks, ini kosongkan aja, betul. Oke, gitu. Kalau misalkan mau find key nanti, ini harus dijadiin indeks ya. Nanti deh, langsung simpan. Nah, udah, ini tabelnya udah ada. Tabelnya udah ada. Kita lihat isinya belum ada ya, isinya belum ada. Kalau mau ngisi gimana? Sama, harus pakai query. Nah, di SQL ini nih. Oke. Nah, kita pilih insert. Nah, dia langsung otomatis tuh. Insert into mahasiswa. Ini nama kolom-kolomnya mau diisi, value-nya apa gitu. Jadi tinggal ngisi aja, value-nya diganti gitu. Value-nya kita ganti misalkan. Kalau tadi kan voucher ya, jangan lupa pakai kutip gitu. Misalkan apa? 18, 18, 18 ya. Terus namanya Udin. Misalkan itu alamatnya di Karawang. Ini ya, terus udah ya. Langsung kirim. Nah, satu baris ditambahkan. Kita lihat di jelajahi. Oh, udah ada tuh. NPL segini, Udin, Karawang. Oke. Kalau kita mau nambah kolom, gimana kalau mau nambah kolom? Struktur sini.
enggak, gimana ya? Struktur tabel bukan. Bentar. Dia balik dulu ya, balik ke kampus. Nah, habis balik ke kampus, nah ini langsung buat tabel. Dia harus balik dulu ke database-nya, kampus 2. Nah, langsung kita isi misalkan mata kuliah, matkul. Misalkan ada 3, 2 aja deh. Ini kan contoh doang ya, kirim. Nah, ini misalkan KD. Jenisnya voucher 15 misalkan. Indeksnya primary. Kirim. Nah, situ nilai. Ini aja, matkul aja. Langsung aja nama gitu. Namanya voucher. Ininya misalkan 100. Misalkan. Setting not null. Simpan. Kalau mau ngisi, balik lagi ke SQL. Nah, kita insert lagi. Insertnya berarti ke matkul tuh ya. Otomatis deh. Matkul. Kalau mau diganti. Ini matkul ya. Nah, ini bisa diganti. Misalkan tadi kan apa? Mahasiswa. Gitu, bisa di manual. Tapi ini kan udah otomatis dia, pinter. Nah, ini misalkan kita ganti. Jadi misalkan ngasal gitu ya. Nah, ini juga kita ganti. Jadi misalkan basis data. Basis data. Ini ya. Langsung kirim. Wih. Mudah. Nah, selanjutnya misalkan kita bikin nilai. Nilai ada 4 misalkan ya, kirim. Nah, ini misalkan KD apa ya? KD nilai. Habis itu KD matkul. Habis itu NPM sama nilai. Nih, misalkan integer voucher aja 15 bawaan. Nah, tadi saya salah agak salahkan itu deh ya. Ini bukan not null tapi ini null. Jadi kalau misalkan kita centang, dia akan null gitu. Boleh null. Tapi kalau nggak kita centang, berarti dia not null gitu. Nah, tadi salah menjelaskan saya. Langsung index primary, oke, langsung kirim. Nah, KD matkul kan not null ya, berarti jangan dicentang. NPM juga not null, nilai juga not null. Nah, jadi kalau misalkan dicentang itu boleh null gitu ya. Tadi terbalik saya. Ini voucher, nilai integer ini 3, 15, 15. Misalkan gitu ya. Oke, langsung aja simpan. Nah, sekarang kita isi dulu deh. Jangan isi. Kita ke matkul. Kita ke matkul, struktur. Nah, kita mau ngejadiin si KD matkul ini jadi foreign key ke nilai gitu ya. Berarti kan ini dia udah, kalau misalkan dia udah primary, berarti nggak usah dijadiin indeks. Tapi kalau misalkan dia bukan primary, misalkan nama gitu, mau kita jadiin foreign key, ini harus dijadiin indeks gitu ya. Tapi karena dia udah jadi primary, maka dia nggak usah dijadiin indeks. Langsung ke nilai. Terus struktur. Kita tampilkan, ini jadi indeks. KD matkul. Tampilkan hubungan. Nah, ini kita namain aja ya, Forenski KD matkul gitu. Nah, ini ingat ya, perbedaan kasket apa. Nah, ini kasket ya. Ini ingat lah ya, kasket apa gitu. Nah, ini kolomnya KD matkul, basis data ya kampus 2, dari tabel matkul. Nah, bentar. Kolom KD matkul. Oke, benar. Ini tuh tabel rujukannya.
dari mana gitu. Kolom ini tabel rujukan, kolom rujukan. Tinggal simpan. Nah, berhasil ya. Ini udah foreign key gitu. Oke. Nggak kelihatan sih, nggak terlalu ini. Tapi kalau misalkan dicek menggunakan yang SAM itu bisa. Ini sebenarnya bisa sih. Satu tabel enggak tampilkan hubungan. Iya, ini udah pokoknya ini udah foreign key ya. Dah, kayak gitu. Berarti kita harus kalau udah foreign key kita ngisinya tuh harus sesuai dengan di sini gitu. Oh, ini matkul belum ada isinya ya. Tadi saya hapus. Berarti kita isi dulu misalkan insert matkul. Nah, berarti ya benar dah. Ini kita ganti ini misalkan KD-nya jangan asal. KD-nya 1810. Misalkan terus itu namanya basis data. Nah, ini kita kirim. Kita browse, udah deh ya. Nah, kita ngisinya tuh harus sesuai di sini gitu. Nah, berarti kan kita insert. Oh, ntar dulu kita lihat mahasiswanya. Kita buka tabel aja. Nah, KD nilai ini bebas ya. KD nilainya misalkan 18, 10, 1 misalkan. KD nilainya tadi yang 18, 10 ya. Nah, habis itu NPM-nya 18, 18, 18. Misalkan 18, 18, 18. Nah, nilainya misalkan 100. 1000. Udah bisa. Nah, kalau forensi nanti ini harus sama ya, harus merujuk gitu. Misalkan kita menulis KD nilai, berarti kita harus cek bukan KD matkul, berarti kita harus cek di matkul itu KD-nya ada apa aja gitu. Kalau misalkan kita ngasal atau beda, nanti dia akan error. Gitu. Oke, sekian untuk pertemuan singkat kali ini, asik. Pertemuan singkat. Ya, ini kan hanya pengenalan gitu. Untuk eksplorasi lebih lanjutnya bisa dieksplorasi sendiri ya. Itu biar kalian mandiri gitu. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf gitu ya, selama menjadi Astep, selama menjadi instruktur di mata kuliah basis data. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.